Ya Bapak, kami mau melakukan rekaman untuk kebenaran firman-Mu yang akan ditaburkan di tengah-tengah gerejamu. Biarlah Tuhan, dalam pendalaman firman-Mu ini, kami betul-betul mengalami kepenuhan di dalam Roh-Mu yang kudus, sehingga kami menyampaikan kebenaran yang seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang menjadi bahan khotbah untuk kita di tengah-tengah gereja kita yang kami ambil dari Matius 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kami Yang jelas, bacakan yang di jelas. dalam TB2 khotbah di bukit. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan seketika ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan karena mereka akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu, serta menunjukkan segala fitnah kepadamu. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Sedemikian jauh firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari yang indah ini, yang juga menjadi bahan khotbah di tengah-tengah gereja kita. Saudara-saudari, bahwasanya bagaimana kita melalui khotbah ini, kebahagiaan yang terbalik yang merupakan sambungan dari bahan khotbah minggu yang lalu. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat bagimu. Jadi itu disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 4 ayat yang ke-17, dan sebetulnya itu sudah tergenapi di dalam kehidupan Tuhan Yesus, dan pada saat ini kita bisa memahami bagaimana kerajaan Allah itu yang harus dihidupi oleh orang-orang yang sudah percaya. Jadi, saudara-saudari, kerajaan Allah itu tidak hanya kita pikirkan untuk nanti ataupun sesudah kematian, tetapi kerajaan Allah itu harus sudah kita hidupi mulai dari sekarang ini ataupun kehidupan kita ini. Jadi saya pernah baru-baru ini naik angkot dengan di Medan ini, lalu percakapan dengan supirnya, dia seolah-olah memikirkan bahwasannya kerajaan surga itu nanti hanya setelah kematian begitu. Tapi sesungguhnya kerajaan surga itu harus sudah nyata di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah dunia ini. Jadi kalau kami membuat temanya bahagia yang terbalik, pembalikan nilai dalam kerajaan Allah. Jadi barangkali bahagia yang kita pahami selama ini bisa terbalik ketika kita membaca Matius 5 ayat 1 sampai 12 tadi. Jadi itu mau kita dalamin lebih dalam, bahwasanya dalam bahagia yang terbalik itulah terdapat nilai kerajaan Allah. Jadi ini saudara-saudari sebuah pembalikan nilai yang mengguncang tatanan dunia. Jadi bukan hanya sekedar daftar etika, melainkan sebuah proklamasi radikal bahwasanya
kerajaan Allah itu sudah nyata di dalam Yesus Kristus gitu. Di tengah budaya yang memuja kekuasaan dan kekayaan, Yesus menawarkan definisi baru tentang berbahagialah, atau bahasa Yunani-nya makarios itu. Diberkatilah ini. Ini adalah undangan untuk melihat dunia dengan cara yang benar-benar baru dari perspektif kekekalan, dari perspektif kerajaan sorga itu sendiri. Jadi bukan standar sosial yang fana begitu, tapi standar kerajaan Allah. Itu yang mau kita dalami lebih dalam Matius 5 ayat 1 sampai 12 itu. Jadi saudara-saudari bisa kita lihat bahwasannya sinar baru otoritas sang raja, Yesus naik ke atas gunung lalu duduk. Jadi ini merupakan satu simbolisme gunung ini seperti Musa yang menerima hukum di Sinai. Yesus memberikan hukum baru bagi umatnya. Gunung adalah tempat perjumpaan antara Allah dan manusia. Jadi bagi Musa bahwasannya dia menerima dua loh batu itu dalam rangka mengatur hubungan vertikal dan horizontal, hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesama. Dan juga nanti itu bisa kita lihat dalam Matius 5 ini vertikalnya dan horizontalnya. Jadi setelah menggali gitu, rupanya khotbah di bukit ini juga merupakan bisa metafora atau bahagian perkembangan sebagaimana yang dialamin oleh Musa pada masa itu begitu. Posisi duduk dalam tradisi Rabi Yahudi, duduk adalah tanda otoritas pengajaran yang sah ataupun ex katedral. Yesus bukan sekedar guru biasa, ia adalah pemberi hukum yang melampaui Musa ini. Jadi audiensnya ada dua di situ, yaitu dua kelompok, yaitu kelompok para murid pada masa itu, dan juga kelompok orang yang datang dari Galilea dan dari Judea dan dari mana-mana untuk menunjukkan bahwasannya kerajaan Allah itu bersifat inklusif gitu. Artinya inklusif itu terbuka kepada semua orang, menembus sekat kedaerahan. Sangat menarik dalam diskusi semalam bahwasannya di Yesus naik ke atas bukit sedikit ini menjadi semacam mimbarnya Yesus gitu, yang bagaimana dia naik ke atas bukit itu menurut misalnya Pak Pendeta Raffles semalam itu bisa menjadi soundnya untuk bisa jelas didengarkan gemanya oleh orang banyak itu. Jadi kalau sekarang ini sound di gereja kita berapa watt kekuatannya, tetapi Yesus waktu itu soundnya itu dia naik ke atas bukit itu sedikit supaya bisa jelas didengarkan oleh orang banyak itu. Jadi khotbah di bukit ini para pendengarnya itu adalah para murid Tuhan Yesus dan juga orang banyak pada masa itu. Jadi saudara-saudari bisa kita lihat pada masa itu status quo budaya honor and shame itu bagaimana itu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat gitu. Jadi di tengah-tengah masyarakat istilah patron di sini yang menunjuk kepada orang kaya, orang kuat, orang yang punya jabatan, orang yang punya kuasa begitu. Mereka menganggap bahwasannya di tengah-tengah masyarakat itu merupakan sesuatu kompetisi dan juga sesuatu tempat untuk bisa mencari kehormatan ini. Jadi itu istilah patron di sini. Jadi mata uang sosial di dunia Mediterania itu abad pertama, kehormatan adalah aset terpenting, melebihi uang. Hidup adalah kompetisi untuk mendapatkan pengakuan. Jadi untuk mendapatkan pengakuan bahwasannya dia orang yang hebat, orang kaya, orang kuat, bisa dilakukan dengan bermacam-macam. Jadi bisa kita lihat bagaimana hubungan patron dan klien itu. Klien itu maksudnya adalah orang miskin dan orang yang lemah begitu. Jadi patron itu dianggap diberkati oleh dewa dan menjadi sumber perlindungan. Jadi klien itu tergantung penuh. Sering dianggap terkutuk atau aib orang-orang miskin pada masa itu gitu. Jadi orang yang kaya adalah orang yang
diberkati Tuhan, dan orang miskin adalah orang yang terkutuk ataupun yang mendapat aib begitu. Dalam situasi yang seperti itulah mentalitas limited God itu artinya adalah keterbatasan akan kebaikan itu terjadi gitu. Jadi kebaikan itu dianggap terbatas. Keuntungan orang lain dilihat sebagai kerugian bagi dirinya sendiri. Jadi saudara-saudari, kita bisa melihat di sini pemahaman tentang patron dan klien itu antara orang kaya, orang yang punya jabatan, ataupun orang yang punya kuasa, dan orang-orang miskin. Sangat terdapat jurang yang sangat lebar pada masa itu. Jadi kalau ada ini gambaran hitam dan juga gambaran merah ini dalam rangka menunjukkan jarak mereka sebetulnya punya bertolak belakang pada masa itu. Jadi saudara-saudari, Yesus mendefinisikan ulang tentang kebahagiaan yang sesungguhnya gitu, tentang makarios itu. Jadi kalau dunia berkata, diberkatilah mereka yang kaya, yang kuat, yang agresif, dan yang populer. Tapi Yesus berkata, diberkatilah mereka yang miskin di hadapan Allah, yang berduka cita, dan yang lemah lembut. Nah, itu. Jadi itu yang diberkati, ataupun yang berbahagia. Nah ini, jadi apa makna makarios di sini? Bukan hanya sekedar perasaan senang ataupun happy, tetapi status betul-betul terhormat dan perkenanan yang sah dari Allah sendiri. Allah menilai manusia berdasarkan hati dan integritas, bukan ukuran sosial duniawi atau pencapaian eksternal kita itu gitu. Jadi ini yang mau kita lihat lebih dalam, makna makarios itu ataupun kebahagiaan itu dalam bahagia yang terbalik pada saat ini. Saudara-saudari, kita harus lihat lebih dalam bahwasannya dimensi vertikal. Jadi tadi saya katakan ini punya kaitan dengan hukum Taurat itu. Jadi kita bisa melihat bahwasanya ayat 3 sampai ayat yang ke-6 itu dalam rangka hubungan kita dengan Tuhan ataupun vertikalnya gitu. Jadi miskin maksudnya di sini dalam rangka kemiskinan kita, hubungan kita dengan Allah. Jadi pernah ada salah menafsirkan kata miskin di sini di Jerman, itu lalu mereka menghancurkan orang-orang kaya di kota dengan membawa cangkol gitu. Jadi bukan itu maksudnya. Tapi ini dalam rangka vertikal. Hubungan kita dengan Tuhan begitu. Begitu miskinnya, tidak ada yang bisa diandalkan. Itu maksudnya potokos itu. Jadi bukan sekedar kemiskinan ekonomi, tetapi kebangkrutan rohani. Potokos berarti orang yang tidak punya apa-apa dan bergantung total pada belas kasihan. Nah itu. Jadi nggak ada yang bisa diandalkan dari dalam dirinya. Itu makna daripada potokos itu. Jadi hanya mereka yang sadar, yang tidak mampu menyelamatkan diri sendiri, yang bisa menerima kekayaan kerajaan surga itu. Maka dikatakan berbahagialah orang yang miskin, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Jadi betul-betul terbalik dia dengan duniawi. Kalau duniawi itu miskin maksudnya material, tapi ini dalam rangka hubungan dengan Tuhan itu tidak ada yang bisa diandalkan. Semuanya ini sebetulnya hanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan demikian juga dengan berduka cita begitu. Jadi duka cita di sini saudara-saudari dalam juga dalam rangka hubungan kita dengan Tuhan yang secara vertikal gitu. Kesedihan karena dosa pribadi dan kerusakan dunia, ketidakadilan ataupun penderitaan. Jadi ini bisa saudara-saudari dihubungkan dengan neuroteologi ataupun insight-nya di dalam pikiran kita. Bagaimana kita mengelola duka cita yang terjadi itu di dalam hubungan vertikal kita dengan Tuhan, bahwasannya ketika kita berduka amat dalam itu, di situ Tuhan hadir gitu. Jadi duka cita yang dihayati dengan iman mengaktifkan mekanisme pemulihan otak kita, menumbuhkan empati dari rekonsiliasi batin. Ini adalah jalan menuju kesehatan mental yang sejati. Jadi saat kita berduka yang amat dalam seperti
sahabat kita Ibu Tina lalu mampu di situ melihat Tuhan hadir di tengah-tengah duka yang amat dalam itu. Sama seperti kami juga dalam perjalanan 1,5 tahun begitu, bahwasannya uh, dalam duka itu ya kami selalu bersandar kepada Tuhan secara vertikal. Itu maksudnya di situ. Kemampuan kita melihat Tuhan hadir di dalam duka yang amat dalam itu, dalam kedukaan itu juga kita merasakan sebetulnya kita adalah orang yang sepenuhnya berharap ke dalam tangan Tuhan begitu. Jadi paradoks kekuatan ataupun antara kendali dan hasrat di sini ada dalam ayat yang 5 itu lemah lembut gitu. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Jadi istilah praus di situ sama seperti kuda liar yang sudah dijinakkan begitu. Sudah dijinakkan. Kekuatan yang besar sebetulnya ada di dalam diri kuda itu, tetapi setelah dia dijinakkan tidak lagi menggunakan kekuatan besar itu atau untuk mau meninggalkan tuannya, tidak, karena dia sudah tunduk sepenuhnya kepada tuannya. Ini namanya power under control, itu sudah betul-betul dia sudah terkendali. Jadi bukan kelemahan itu, melainkan kemampuan untuk menahan diri dari pembalasan. Janji merekalah yang akan mewarisi bumi, merekalah yang memiliki bumi. Jadi mereka yang lemah lembut. Jadi bisa kita lihat di sini bahwasannya lemah lembut itu ketika kita mampu menahan diri kita dari amarah, dari mau membalas dendam ataupun melawan sebuah kejahatan, tetapi kita bisa melihat dengan lemah lembut, melihat jalan-jalan Tuhan itu gitu. Betul-betul terkendali, terkontrol, bisa kita awasi selalu begitu. Atas apa? Atas rangka hubungan vertikal kita dengan Tuhan. Ini sangat menarik, saudara-saudara. Jadi lapar dan haus akan kebenaran dalam ayat yang ke-6 itu bukan hanya keinginan biasa, tetapi kebutuhan eksistensial. Bagaimana kita sebetulnya secara terus-menerus seperti orang yang lapar gitu, ingin untuk mendapatkan sesuap nasi supaya kelaparan kita bisa terobati. Demikian juga di sini sebetulnya istilah dikaiosune itu ada kerinduan aktif di dalam diri kita. Ketika terjadi ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat, tetapi kita berupaya lapar dan haus dalam kebenaran itu, tapi dalam proses pencarian itu tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh ada amarah, tetapi kita dengan lemah lembut gitu. Nah, di sini terkadang dibutuhkan kesabaran, di sini dibutuhkan meditatif ataupun pengosongan diri lebih dalam sebagaimana Kristus itu. Tapi ini dalam rangka kembali hubungan vertikal kita dengan Tuhan. Begitu, saudara-saudari. Jadi sekarang kita masuk ke dalam dimensi horizontal ataupun hubungan secara sosial yang bisa kita lihat itu di dalam ayat 7, 8 dan ayat 9 itu. Jadi ada di situ kata murah hati, berbahagialah mereka yang murah hati karena mereka akan memperoleh belas kasihan. Jadi betul-betul di situ kehidupan belas kasihan itu yang sama dalam perjanjian lama dengan kata hesed ataupun kasih setia yang memutuskan rantai balas dendam, memberi pengampunan tanpa menghitung kerugian gitu. Jadi kata eleos ataupun murah hati ini mirip ini seperti kata splanik jomai. Dari hatinya yang amat dalam dia betul-betul masuk ke dalam penderitaan orang lain ataupun bisa berempati gitu. Jadi itu maksudnya di sini adalah murah hati. Jadi ini sesuatu yang sangat menarik ketika kita melihat ada banyak dalam perjanjian baru yang dibahas tentang eleos ini. Bagaimana kita bisa bermurah hati, dan murah hatinya itu oleh karena kita sudah memiliki hubungan dengan Tuhan, lalu kita bisa bermurah hati kepada sesama kita. Lalu berbahagialah orang yang suci hatinya. Jadi integritas batin, kata Roy itu adalah integritas batin yang tidak bercabang, tanpa topeng, transparansi di hadapan Allah dan manusia. Sama dengan apa yang dia katakan
dan juga apa yang ada di dalam isi hatinya. Jadi kalau Gus Dur mengatakan manusia Indonesia beda yang dikatakan, beda dengan ada yang di hatinya. Tapi kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan ini, bahwasanya berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi ini, kalau suci hati kita, di situ kita bisa mampu melihat Allah gitu. Nah itu. Jadi sangat penting saudara-saudari transparansi di hadapan Allah dan manusia ataupun hidup apa adanya. Lalu saudara-saudari, dalam hubungan horizontal itu, hubungan kita dengan sesama itu adalah pembawa damai. Ere no poyoi. Jadi dari Irene gitu. Jadi bukan hanya pecinta damai yang pasif atau peace lover, tapi pembuat damai yang aktif ataupun peacemaker. Berarti masuk di tengah-tengah konflik untuk melakukan rekonsiliasi gitu. Jadi ini harus kita sadarin ketika terjadi satu konflik perbedaan, apakah kita menjadi peacemaker atau hanya sekedar peace lover gitu. Tapi kita mau dalam ayat yang ke-9 itu, dalam horizontal itu menjadi peacemaker itu, kita betul-betul mau membawa damai. Nah itu, jadi kalau kita renungkan semua kebenaran firman Tuhan ini, ada saja sebetulnya jalan untuk kita bisa membawa damai di tengah-tengah situasi konflik, di tengah situasi perbedaan begitu. Maka ini yang harus kita pikirkan. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Kalau balikannya, bahwasanya berarti orang yang tidak membawa damai disebut anak-anak iblis, kan itu. Nah itu dia. Kalau dalam Yohanes 8 ayat 44, kalau kita berbohong secara terus-menerus, berarti itu iblislah yang menjadi bapak kita. Tetapi kalau kita terus memikirkan damai, memikirkan rekonsiliasi di tengah-tengah konflik, maka disitulah kita sebetulnya sebagai anak-anak Allah. Ini saudara-saudari. Jadi bisa kita lihat dalam ayat 10 dan sampai 12 itu bagaimana Yesus menggeser dari mereka ke kamu itu bahasanya untuk menunjukkan ketika mereka menghidupi identitas mereka sebagai warga kerajaan Allah, ada harga yang harus mereka bayar di dalam kehidupan ini, yang mungkin dianiaya oleh karena kerajaan Allah itu atau oleh karena kebenaran itu. Ini tanda benturan antara dua kerajaan. Jika Anda hidup dengan nilai kerajaan Allah, dunia akan melawan. Itu biasa harus kita hadapi itu gitu. Jadi ada juga di situ validasi identitas kita. Ketika kita menghadapi penganiayaan, bukanlah tanda bahwa Allah meninggalkan kita gitu, melainkan validasi status kita sebagai warga kerajaan Allah. Oh, ini betul-betul lah ini anakku ini. Jadi sesuatu yang berharga itu harus penting diuji, dan ujian itu terkadang bagi kita adalah lewat penganiayaan. Jadi penganiayaan itu kalau apa gitu bisa kita syukuri itu untuk menguji, untuk melihat seberapa dalam sebetulnya iman kita itu. Dan kata kamu di situ adalah pergeseran dari mereka ke kamu di situ adalah pastoral. Yesus beralih menyiapkan langsung para pendengarnya, orang banyak itu gitu. Bahwasanya penderitaan karena Kristus itu menempatkan orang percaya dalam barisan para nabi. Jadi satu kebahagiaan ketika kita bisa bertahan secara terus-menerus, bertahan, tapi bukan berarti kita harus berhadap-hadapan, tetapi ya kita bisa melarikan diri. Kalau kita lihat seperti jemaat mula-mula itu, ketika mereka di satu tempat mengalami penganiayaan, mereka pergi ke tempat lain, di tempat lain itu dia terus-menerus memberitakan kebenaran gitu. Jadi tidak harus berhadap-hadapan. Nah ini, jadi respon kita adalah bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Ini perspektif eskatologis, pengalaman akan penderitaan sesaat itu. Ketika kita bisa bayangkan akan kebahagiaan di sorga itu, kita akan bisa berbahagia saat menghadapi penganiayaan, karena jelas harga sebuah kewargaan kita, yaitu sebagai warga kerajaan Allah. Itu saudara-saudara. Ini bisa kita lihat ucapan bahagia ini dalam kehidupan Yesus yang
sebenarnya. Jadi dia tidak hanya mengungkapkan kata-kata ucapan bahagia ini ataupun diberkatilah, tidak. Tapi ini kalau kita lihat ini adalah terjadi di dalam perjalanan kehidupan Yesus gitu. Jadi ucapan bahagia bukan hanya sekedar beban moral, melainkan deskripsi ataupun penjelasan utuh dari kehidupan Yesus. Jadi bisa kita lihat dialah yang paling miskin. Kalau kita baca dalam Filipi 2 itu, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaanmu di dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, dia telah mengosongkan dirinya menjadi manusia itu. Jadi disitulah semakin kita pahami makna miskin ataupun potokos itu dalam Yesus. Dialah yang lemah lembut, adapun anak domba Allah. Kita lihat dia yang digiring ke dalam pembantaian, dia tidak melawan itu, tapi dia jalani semuanya dalam kelemah lembutan gitu. Dialah yang berduka cita, yang menangisi Yerusalem karena tidak mau bertobat pada masa itu begitu. Dan dialah yang dia nyaya demi kebenaran di atas kayu salib. Jadi bisa kita lihat ucapan bahagia itu adalah tidak hanya sekedar ungkapan moral dari Tuhan Yesus, tapi itu adalah penjelasan dari seluruh kehidupannya selama dia di muka bumi ini atau ketika dia berinkarnasi menjadi manusia. Jadi transformasi bukan transaksi seperti yang kami jelaskan di awal tadi gitu, dari penguasa kepada orang-orang miskin. Kita tidak melakukan ini untuk diselamatkan, tetapi kita dibentuk, dikonformasi menjadi serupa dengan dia oleh anugerah Roh Kudus. Jadi ini pekerjaan Tuhan bagi kita ketika kita sudah betul-betul membangun hubungan vertikal kita menjadi satu anugerah bagi kita untuk kita bisa menunjukkan kehidupan miskin di hadapan Allah, lemah lembut, berduka cita, dan bahkan pun menghadapi penganiayaan. Nah ini, apa benturannya dengan kerajaan Allah ini, dengan konsumerisme yang kita hadapi pada masa ini, saudara-saudari. Jadi sistem lama, kalau kita lihat dalam sistem lama itu, patron klien dan kehormatan keturunan itu, dalam kerajaan itu bisa kita lihat tadi di awal tadi, dan di sistem baru yang kita hadapi saat ini adalah konsumerisme dan validasi digital. Berapa banyak yang sudah melek kita? Berapa banyak follower kita ataupun pengikut kita? Berapa banyak yang mensubscribe kita begitu? Itu saudara-saudari dalam sistem baru di tengah-tengah kerajaan dunia pada saat ini yang menonjolkan akan konsumerisme. Dampaknya apa gitu? Dampaknya adalah mentalitas limited good, itu adalah kebaikan yang terbatas. Modern yang menciptakan kompetisi yang kita hadapi saat ini yang bisa menjadikan kita cemas ataupun FOMO. Dan definisi sukses yang dangkal, yang semuanya harus diukur dengan materialisme ataupun kesuksesan ataupun dengan jabatan. Tapi solusinya adalah kerajaan Allah yang bisa berbalik dengan dunia ini. Menemukan identitas dalam kasih Allah yang tak terbatas. Jadi bukan lagi dalam limited good, tapi menjadi kerajaan Allah yang tanpa batas. Itu terjadi gitu. Membebaskan kita dari roh-roh materialisme dan duniawi ini. Jadi kita menjadi orang yang berbahagia dalam kehidupan ini. Ini bisa didesain sebetulnya juga dalam neuroteologi kita ataupun hubungan kita dengan Tuhan, dan juga bisa nyata di dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi neuro itu berkaitan dengan saraf-saraf kita itu gitu. Jadi saat kita berduka cita dan empati, proses berduka yang sehat adalah memulihkan trauma kita rasakan di situ Tuhan hadir. Itu akan mempengaruhi saraf-saraf kita. Itu maksudnya neuroteologi. Neuro adalah saraf, teologi adalah hubungan kita dengan Allah. Lemah lembut dan pengampunan itu juga bisa mengurangi kadar stres ataupun kortisol dan meningkatkan kesehatan jantung kita gitu. Jadi kalau kita senang dengan lemah lembut gitu dan juga menghidupinya, menghidupi pengampunan, itu juga akan punya pengaruh juga ke dalam kesehatan jantung kita. Dan juga saudara-saudari, komunitas hidup dalam solidaritas sosial
bukan kompetisi. Meningkatkan kesehatan mental dan umur panjang. Jadi ini ketika kita meningkatkan sosial kita, itu bisa meningkatkan umur panjang ini. Jadi manusia dirancang untuk hidup dalam ritme kerajaan Allah sebetulnya. Neuron itu dari otak-otaknya itu begitu. Terakhir, saudara-saudari, panggilan kita, saudara-saudari, dalam komunitas yang terbalik ini, actionable, ada sesuatu yang mau kita kerjakan berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini. Bahwasannya tolak roh materialisme. Jadi bukan kekuatannya di dalam duniawi kita, bukan kekuatannya di dalam jabatan kita, status kemanusiaan kita, tetapi adalah dalam hidup dalam kerajaan Allah itu yang berbalik dengan dunia ini adalah hidup sederhana dan berbagi. Jadi bukan berarti kita tidak boleh uang banyak, bisa, tetapi kita hidup sederhana dan berbagi, melawan arus konsumerisme begitu di dalam kehidupan kita. Bukan uang segala-galanya, bukan materi, bukan harta dunia ini yang menjadi segala-galanya, tapi hidup yang sederhana dan berbagi. Yang kedua, saudara-saudari, mari kita rangkul marginal, hormati mereka yang dianggap rendah oleh dunia ini. Berani berbeda, jangan takut pada penolakan atau hilangnya popularitas kita demi integritas gitu. Jadi kita dengan senang kita hidup sebagai warga kerajaan Allah kita, karena kita udah tahu vertikal dan horizontal tadi. Jadi vertikalnya miskin di hadapan Allah, berduka, lemah lembut begitu, dan juga selalu haus akan kebenaran dalam Tuhan itu. Dan juga horizontalnya adalah kita betul-betul mau menunjukkan hidup yang berbelas kasihan kepada sesama kita. Kita adalah orang yang suci hatinya kepada orang lain, dan juga kita mau berdamai kepada orang lain. Di dunia yang terbalik, hanya mereka yang berani hidup dengan nilai kerajaan Allah yang sebenarnya berdiri tegak. Biarlah saudara-saudari, kebenaran firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan bagi kita untuk bisa kita sampaikan di tengah-tengah gereja kita. Amin. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman yang sudah kami sampaikan penjabarannya ini untuk bisa menjadi bekal, menjadi bahan bagi sahabat-sahabat kami yang akan menabur, menanam kebenaran firman-Mu di tengah-tengah gerejamu besok. Sehingga Tuhan, gerejamu bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus. Berkati saudara-saudari kami yang ambil bagian dalam pelayanan supaya terus yakin di dalam Tuhan, berdiri teguh, segala jerih lelah kami di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Terpuji, termulialah Engkau Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.